Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Riza Khalid dan anaknya menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah menjadi 18 tersangka. Dan berikut peran Riza Khalid dan anaknya di kasus korupsi minyak mentah. Saudagar minyak Muhammad Riza Khalid dan anaknya M. Keri Andrianto Riza ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Bapak dan anak ini berbeda peran dalam kasus korupsi minyak mentah. M. Keri lebih dulu ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Senin 24 Februari 2025 lalu. Keri menjabat beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa. Keri diduga melakukan pemufakatan jahat dalam pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Proses impor ini dilakukan untuk mengambil untung secara sepihak. Pada Juli ini, Kejagung menetapkan Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka. Riza merupakan beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan PT Orbit Terminal Muhammad Riza Khalid. Riza Khalid menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina. Perbuatan Riza Khalid melawan hukum sebab kerjasama ini dilakukan dengan mengintervensi kebijakan tata kelola minyak di perusahaan BUMN tersebut. Total kerugian kasus korupsi ini mencapai 285 triliun rupiah. Kerugian ini bertambah dari angka yang sebelumnya diumumkan Kejagung 193,7 triliun rupiah. Riza Khalid dan anaknya menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah menjadi 18 tersangka. Riza Khalid dan 8 orang lainnya menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah. Pada saat ini total ada 18 tersangka kasus korupsi minyak mentah dan berikut daftarnya. Menanggapi perkembangan kasus korupsi tata kelola minyak, pihak Pertamina akan kooperatif dan menghormati seluruh tahapan hukum yang sedang berjalan. Perkembangan terkini terkait dengan proses hukum yang berlangsung di Kejaksaan Agung, Pertamina menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan menghormati aparat berwenang dalam melaksanakan tugasnya di Kejaksaan Agung. Pertamina juga memastikan dan akan terus bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan dengan lancar. Kepada masyarakat dapat disampaikan juga bahwa Pertamina meskipun terjadi proses hukum di Kejaksaan Agung, operasional Pertamina tetap berjalan dengan normal dan pelayanan energi kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Kita ke kasus lainnya pemirsa, penyidik Kejagung menggeledah kantor Gojek Tokopedia atau Goto yang berada di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbud Dikti era Nadiem Makarim. Penyidik menyita sejumlah barang yang sekarang sedang diverifikasi untuk dijadikan barang bukti. Ya, berdasarkan informasi dari penyidik ya, membenarkan bahwa beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah di tanggal 8 ya, penyidik benar telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan di salah satu tempat dan dari sana dilakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti ya, dan itu sekarang sedang dilakukan pencacahan dan verifikasi terhadap barang bukti yang disita ya, dan nanti kita lihat apa urgensinya. Tentu kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan ini bisa lebih membuat terang dari tindak pidana yang sedang
disidik ya. Nanti kita tunggu seperti apa. Informasi lainnya pemirsa, Dr. Tifa memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa hadir sebagai terlapor dalam kasus dugaan fitnah terkait dengan tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dirinya mengaku dicecar 68 pertanyaan. Namun, Dr. Tifa tidak menjawab semua pertanyaan karena penyelidik tidak bisa memperlihatkan fisik ijazah Jokowi. Selain itu, Dr. Tifa juga mempertanyakan keabsahan para pelapor. Bukan Pak Joko Widodo yang ini ya, yang hari ini itu laporan dari 5 pihak yang kita juga nggak tahu jati dirinya ya. Jadi kalau saya sih bicara begini, bukan soal legal standing apa, tapi keberadaannya, keabsahannya sebagai pelapor, itu kan juga perlu diklarifikasi. Mereka siapa, punya kapasitas apa, ya kan? Kan ini kan seakan-akan seperti menerima laporan dari sosok yang tidak ketahuan jati dirinya siapa kan, ya kan? Makhluk yang misterius, manusia misterius lah begitu, kita nggak bilang. Ya itu kan harus klarifikasi dulu kan. Artinya saya tuh sebenarnya kepengennya satu, ijazah aslinya ada, oke, kita akan melangsungkan klarifikasi ini. Kedua, orang-orang ini mana, siapa mereka, kan saya mau tanya dulu itu. Tadi disampaikan nggak Bu? Nggak disampaikan, kan keabsahan mereka itu apa gitu kan. Laporan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan unsur pidana terhadap tudingan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS. Hal itu berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada hari Kamis kemarin. Selain laporan yang dilayangkan oleh Jokowi, Polda Metro Jaya juga menangani laporan lain dan 3 diantaranya juga telah naik ke tahap penyidikan. Polisi telah mengantongi sejumlah barang bukti yang diberikan oleh Jokowi dan kuasa hukumnya. Dalam kasus ini, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak, diantaranya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, Dian Sandi, hingga ajudan Jokowi. Hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menggugurkan gugatan perdata terkait dengan perkara ijazah Jokowi yang diajukan penggugat. Majelis Hakim bersikeras tidak memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan perdata keabsahan ijazah Presiden ke-7 tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Putusan tersebut tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya. Sehingga dengan hasil putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Gitu. Di sisi lain, putusan Majelis Hakim sesuai dengan eksepsi yang dilayangkan oleh para tergugat. Dalam eksepsinya, tergugat berargumen bahwa ijazah Jokowi yang menjadi objek sengketa berkaitan dengan lembaga negara seperti KPU, SMAN 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Sehingga seharusnya perkara ini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.
Dalam gelar perkara khusus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan kawan-kawan menyerahkan hasil analisis ijazah Jokowi ke Bareskrim Polri. Sementara kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada TPUA dan kubu Roy Suryo. Pakar telematika Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis telah menyerahkan hasil analisis teknis mereka terhadap keaslian ijazah Joko Widodo ke Bareskrim Polri. Roy Suryo berharap analisis tersebut dapat mengubah hasil penyelidikan yang telah dilakukan Bareskrim Polri. Moga-moga apa yang saya persembahkan untuk TPUA, apa yang kami persembahkan untuk ini bisa diterima dan bisa mengubah apa yang kemarin terjadi. Sementara kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, menegaskan pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada tim pembela ulama dan aktivis dan kubu Roy Suryo. Selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu. Tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka, mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Yakub berharap hasil penyelidikan sebelumnya terkait kasus ijazah tidak dipertanyakan lagi. Dari Jakarta, Jen Cahyani Iriansah, Jaka Samsa, iNews melaporkan.